even worse, mereka akan bilang, gue kemarin cobain ini, wah, lu jangan pakai lagi deh, bro. Oke. So, better focus on product development, dan kalau misalkan emang udah siap fundraising, dan go for it, dan jelasin dengan jelas yang tadi, use of funds-nya buat apa, dan kenapa itu penting buat kamu. Thank you, semoga menjawab. Thank you, Mas Ricci. Sama-sama. Oke. Nah, ada yang satu pertanyaan juga nih menarik dari Tommy Hartono. Mungkin Tommy-nya juga bisa menyampaikan nama paralel. Mungkin saya mau highlight sebenarnya kan dia kan sempat mention bahwa socialpreneur ini kan memang mungkin objektifnya bukanlah bisnis, tapi apakah memang itu sebenarnya menarik gitu untuk dari sisi investor. Nah, mungkin Mas Tommy juga bisa sampaikan nih, kayak misalkan keluh kesahnya itu apa, atau sebenarnya sudut pandangnya apa sih ketika mau build sebuah startup ini, sampai akhirnya mungkin decide, kayaknya butuh fundraising untuk scaling lagi lebih besar atau lebih cepat gitu. Oke. Halo. Boleh, Tom. Tapi jangan nangis ya. Apakah saya terdengar suaranya? Ya, terdengar. Oke, ya. Jadi saya Tommy Hartono dari Scrapiro. Jadi kita itu sebenarnya socialpreneur ada, cuman kita itu kalau di bidang daur ulang kita itu pembeli scrap. Jadi kita pembeli scrap dari pengepul, dari bank sampah, untuk kita di pabrik kita daur ulang sebenarnya. Ya. Nah, kalau misalnya dibilang socialpreneur, emang ini bagian socialpreneur juga, karena kita kan membantu juga dari sampah menjadi satu produk jadi. Nah, kalau misalnya kita benchmarking ke socialpreneur, ini mungkin agak sulit ya di Indonesia, karena transparansi data, baik itu dari bisnisnya seperti apa, kan tidak terlalu banyak, karena memang tujuannya itu kan, kalau socialpreneur di luaran itu kan memang tujuannya bukan bisnisnya, tapi ke impact-nya. Nah, kalau misalnya saya benchmarking langsung dengan misalnya perusahaan daur ulang yang seperti saya lakukan ini, maksudnya daur ulang gini, apakah di mata investor itu apakah di luar segmentasinya atau nggak apa-apa, ikutin aja. Udah, itu aja. Oke, so how to find the right fit of the benchmarking sebetulnya ya, company size gimana? Oke, kalau misalnya company memang lebih besar, you could put that as a projection kan, sebetulnya bisa jadi benchmark untuk ke expansion ya. Nanti kita bisa jadi kayak company ini loh gitu, walaupun sekarang kita mulai kecil nih, itu bisa satu. Terus kemudian kalau bisa ketemu yang apple to apple yang sama-sama lagi, oke. Yang saya maksud apple to apple adalah contoh gini, daur ulang case di Indo, misalkan compare cari di Singapura misalkan. Singapura cukup banyak sebetulnya. Jadi dicarinya apa? Pertama dari size of team, bisnis modelnya sama nggak? Kalau bisnis paling enak tuh kalau bisa dapat benchmark yang bisnis modelnya mirip. Jadi dari mereka bisa kelihatan, oh ternyata proven loh dengan bisnis modelnya mereka itu berhasil. So it add more credibility to your business model. Walaupun divisi nanti kan kita akan bilang bahwa tapi itu kan di negara situ, di negara Indonesia beda. But at least there's a proof of business model. Itu berarti apa? Market fit kan ada. Nah, berikutnya adalah product fit. Jadi dari market fit, product fit-nya sekarang fit in nggak ke yang di Indo? Oke? Jadi begitu udah market fit, pertanyaan kedua, product fit, dan list to the investor. Sebetulnya, kalau saya lihat sebetulnya di Indo cukup banyak kok, udah mulai banyak bermunculan yang si impact investor. You can go to Angin, you can go to Impact Hub, you can go to biasanya yang filantropis itu juga cukup banyak kok yang mulai concern sama lingkungan gitu. Beberapa dana CSR itu juga bisa dieksplor sebetulnya. Apakah kamu justru bisa approach ke company itu untuk apa? Give it as a grant. Jadi dana CSR-nya bisa ibaratnya company-nya kasih sebagai dana CSR, in your case itu sebagai grant, jadi bukan take equity dari company kamu. Itu juga bisa diekspor misalnya. Karena saya tahu bisnis pengolahan sampah, daur ulang gitu-gitu, itu hulu ke hilirnya itu panjang banget. Dan belum lagi kalau kita ngomongin ada ya dalam tanda petik penguasa di tengah-tengah antara sampah dan sebagainya, itu kita tahu kok itu ada. Nah, apakah investornya ada? Ada. Socialpreneur terus naik kok, terus banyak.
Cuman yang saya harapin ya, saya biasa kalau sharing soal social partnership ke teman-teman yang lagi fundraising, saya cuman pengen ngasih tahu begini sih, tunjukin bahwa yang kamu udah bikin itu emang there is a result dari situ. Jadi pointernya fundraising itu bukan ngemis, tapi memang invite orang untuk believe bahwa this is what I have done, okay, I need your money untuk bisa bikin ini gitu. Dan program accelerator incubator yang related sama social impact cukup banyak. So try to ikutan yang kayak gitu. Jadi bukan tujuannya ikutan buat cuma menang kompetisi ya, but try to get into that ecosystem. Supaya apa? Supaya bisa nempel sama networknya. Nanti bisa minta kan dari inkubatornya atau accelerator, tolong dong bisa nggak cariin investor yang believe di impact misalnya. Oh ya udah, dan go ke situ. Jadi mulai coba ikutan. Jadi nggak melulu kok kayak misalnya fundraising kayak, oh ya fundraising, kita jangan ikutan kompetisi, jangan ikutan accelerator, incubator deh. Kenapa? Nanti ketahuan dong kalau misalkan bisnis model nanti ketahuan. Karena kan mesti dipresentasin ke orang-orang. Believe me, kayak yang ngomongan kayak curi ide gitu. Nanti kok bisa kita presentasi, nanti ketahuan ide dicuri bisnis modelnya, kayak it's gonna be your fault kalau misalnya memang ternyata ada orang lain yang bisa bikin lebih baik dari kamu, padahal sebenarnya kamu yang mulai inisiasiin duluan. Okay? So, try to network yourself. Okay. Percayalah, saya sebelumnya yang di consulting terus masuk ke venture capital, I thought the money is big. No, actually, the money is out there, like a lot. Okay, you just have to find the right person to do it. Oke, Tom, suka menjawab ya. Thank you. Nah, mungkin sedikit ingin bertanya juga, menambahkan dari yang tadi Tommy juga, kan sempat bilang antara benchmarking juga dengan neighbor company, negara lain lah. Ya. Bisa memungkinkan nggak sih sebenarnya dengan memvalidasi atau menurut dari Richie sendiri, validasi dengan misalkan kualitatif lah, misalkan menginterview beberapa orang dengan mendapatkan afirmasi positif nih misalkan, oh ya ternyata memang ini bermanfaat buat mereka. Lalu itu yang akan diajukan gitu ke sisi investor. Apakah itu seksi kah atau itu sebenarnya it's also a template juga gitu mungkin? Okay. Sadly, we don't believe it. Okay. Okay. So it's having so the it's right better you data. quantify it. Yeah. We're talking about business. We're talking about numbers. Okay. So, let's be realistic. If people like it, then they are willing to purchase. Okay. Kalau misalnya ngerisetnya katanya ke teman-teman terdekat, in your own inner circle, you ask to your family gitu. Believe me, the research will fail. Oke. Karena mereka terlalu sayang sama kamu untuk bilang bahwa kayak aduh idenya bagus banget ya. Kira-kira Om suka gak kalau pasti Om dukung, Om suka banget gitu kayak. Kadang-kadang orang terdekat tuh adalah orang yang jahat juga sih kalau misalnya dalam hubungan riset kayak gini ya. Because mereka nggak enak hati untuk bilang bahwa kayak produk nggak bagus gitu. That's why you always ask to the strangers. Kita di Founders, let's say 500 people. Begitu misalnya 500 kuota yang nggak nyampe, kita kasih another 500. So you have to find out at least 1,000 untuk benar-benar ngecek apakah orang believe dan itu quantified ya. Jadi nggak cuma kualitatif gitu. Okay. We can buy it. Should be both data lah ya basically ya, untuk dari sisi kualitatif juga, dari sisi kuantitatifnya juga butuh ada kayak misalkan survei atau mungkin sebar kemana gitu ya. Oke. Ada satu pertanyaan lagi juga dari Pak Setiawan, mungkin bisa untuk di raise juga. Sorry. Halo Pak Setiawan, bisa ini? Thank you Mas Ardi. Thank you, Mas Uci. Halo. Aku mau nanya nih, Mas. Kalau untuk metrik-metrik yang tambahan tadi, itu apakah dilampirkan di dalam pitch deck atau di luar pitch deck? Kalau misalnya datanya kamu bisa memang open dan nggak confidential, ya
buka aja sih. Kadang-kadang data-data kayak gitu ada yang early stage startup mintanya sign NDA. Sign NDA, kita akan share lebih jauh kalau misalkan visinya mau sign NDA. Well, to be honest, biasa kita drop sih. Kenapa? Karena kayak, well, first kita nggak bisa keikat kan. Begitu we bind it to we open your data, kita sign NDA, we open your data. What if ternyata datanya nggak bagus, terus ternyata we jump into the competitors misalkan, kan secara nggak langsung bisa jadi ada konflik kan di situ yang mana kayak potentially kita bisa disu dan sebagainya. So biasanya sih kita nggak mau sign NDA. So if the data yang penting yang ya nggak usah dimasukin ke pitch deck, misalkan lagi cold emails, tapi waktu lagi dipresentasiin udah first meeting, misalnya, then you bisa tampilin datanya itu. Karena VC akan notice kok, data ini nggak ada nih di pitch deck sebelumnya yang dikirim cold emails kayak, ya udah, means berarti ini something yang dia top secret misalnya bisa jadi. Dari virtual sendiri, kalian bikin apa? Kita lagi bikin virtual event 3D Arts. Jadi sebuah platform yang memberikan tempat untuk teman-teman bisa exhibition di sebuah platform itu. Oke. Berarti kalau misalnya kayak gitu, user kalau ditanya data yang bisa ditampilin, ya contohnya berarti traction, misalnya berapa orang yang visit dan berapa lama yang ada di situ. And then numbers of showcaser yang berarti orang yang nampilin arts-nya mereka berapa orang. Nah berarti kalau misalkan platform kan lagi ya, platform kan berarti ada, let's say ada buyer, ada seller, kan kalian jadi jembatannya kan. So both numbers should be growing, gitu. Kalau misalnya cuma salah satu, berarti biasanya nanti ujungnya tendensi akan turun. So make sure keduanya itu bisa naik. Oke. Oke. Lanjut. Saat ini belum ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa lanjut berdiskusi lagi. Nah, Ricci, kan ada, kalau dari investor itu kan pasti kan funding ke nggak cuma, ya pasti banyak startup lah. Apa sih yang sebenarnya pas waktu actualnya ketika lagi berjalan nih kan nggak pasti semuanya growth-nya bagus nih. Nah, terus gimana nih kalau yang ada sebuah startup yang ternyata growth-nya kecil atau biasa aja, terus biasa apa sih campur tangan dari sisi investor? Apakah lebih ke kalian lebih ngasih direction atau mungkin lebih ke kayak give me your plan, dan kalau oke kita bakal okein, atau gimana sih sebenarnya prosesnya in day-to-day basis-nya nantinya? Okay, thank you. I'll speak on behalf of my own VC firm ya. Jadi ada typical VC banyak, but how Kejora SBI Orbit position ourselves, we are active VC. Okay, by means berarti kita nggak cuma sekedar kasih investment aja. Ada VC yang kayak, let's say, you need 250K untuk berapa persen? 5%. 10%, jadi saya invest, and then kirim saya quarterly report aja. In our case, Kejora SBI Orbit kita aktivisi means berarti kita support. We really put our intention to do the so-called the post investment management. Untuk apa? Untuk ya nge-build startupnya. Jadi kita bantu. Bukan kita yang kerjain as a VC, tapi we find out the right people. Misalnya kita bantuin networking-nya. Kayaknya kamu abis ini milestone-nya bisa ditempelin deh untuk dikenalin sama si network ini. Karena kan kita both Kejora dan SBI, kita even our network both kayak very wide. Dari pillars juga kita bisa tempelin kan dari beberapa portfolio yang Kejora SBI udah invest. Kayak misalnya logistik, ya kita bisa tempelin sama si Cepat. Begitu ngomongin soal invoice financing, kita perlu pendanaan nih buat si B2B clients-nya. And we can try to introduce si investee kemana? Ke Investri. So, seperti itu. So, I think that's the beauty dari when we talk about ecosystem and an active VC. Jadi kita memang support di post investment management-nya ya. Jadi try to belajar juga ngenalin sih buat teman-teman lagi fundraising ya. You need to understand sebetulnya
visi-visi yang ada. Kalau kalian lagi approach tuh, kalian juga mesti tahu dia invest kemana. Terus biasanya, if you can even approach the founder untuk nanya, sebenarnya kalau waktu lu diinvest sama visi A, mereka ngapain sih abis mereka invest ke lu gitu? Oh enggak, mereka cuma reporting aja kok, mereka nggak minta, mereka nggak info kayak gimana. Oh, so you know. Ada kok startup yang memang kayak, gue nggak perlu di network, gue nggak perlu. Tapi kayak benar-benar ya pilihlah, make a very wise decisions, karena siapa yang akan jadi investor di seed round, gitu ya, itu juga akan nentuin waktu kalian fundraising misalnya di pre-A misalkan. Yang di pre-A investor akan nanya visi sebelumnya siapa yang masuk. Oh ini visi ini, oh kayaknya visinya kurang cocok deh sama kita. Atau kayaknya typical investmentnya bukan yang bisa relate nih misalnya. Dan ya biasa bisa jadi di drop. Oke. Balik lagi sebenarnya apa yang sudah sempat diomongin di awal ya, mengenai background checking lah bisa dibilang ya, seperti venture capital-nya itu ada mereka punya background-nya apa, partnernya apa. Jadi bisa dibilang ketika kita nanti udah diinvest sama sebuah visi ini tuh sebagai kayak strategic partner dan juga advisor lah ya bisa dibilang ya. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Nabila, mungkin bisa saya unmute untuk langsung tanya ke Richie. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, halo selamat pagi. Sore kayak customer service loh. Baru pertama dapat cewek nih yang tanya ya. Waduh, gimana Nabila, sorry. Waduh, kalau saya bilang saya cowok, nanti semua kaget ini di ruangan gimana ya? Jadi gini, pertanyaan saya nih dari tadi bagus banget pertanyaannya, baik dari Kak Riki dan baik dari teman-teman nakama semua. Emang banyak masukan dari fundraising, tapi untuk mikir ke depannya, dari end-to-end thinking ya, itu pengalaman Kak Riki pada saat hubungan akan berakhir, sedih ya? Yes. Atau masa investingnya berakhir, seperti apa sih good ending dan bad ending itu, dan bagaimana kita mengantisipasinya agar visi-visi kita nantinya punya good ending sama kita. Makasih. Oke, thank you. Kalau misalnya ngomong soal relationship ya, berarti we're talking about the journey sebelum diinvest, setelah diinvest kayak gimana gitu. Biasanya kita dari awal, for us relationship matters. Jadi memang justru dari awal kita justru nge-build relationship sama si founder. Bisa jadi ya, waktu dari first meeting ternyata kita we decided untuk nggak invest, possibly too early. Tapi kalau memang kita lihat ada potensi, biasanya kita bantu. Contohnya gimana? Oh ya kita kenalin sama si company A misalkan untuk ya let's say tes buat piloting dulu. Kalau misalnya memang berjalan, then potentially on the next round bisa jadi kita invest. So we build that kind of relationship. Nah, masalah endingnya kayak gimana, it depends gitu. Karena kan tergantung dari exit route-nya juga kan. Ada yang company yang bisa endingnya ya they want to go IPO. Bisa jadi ya visinya exit, it can be our decisions juga. Jadi sebetulnya what matters adalah how you build the relationship during in every engagement ya. Karena kadang-kadang bisa smooth, iya, it depends on the karakteristiknya between you and the VC sih. Jadi nggak bisa di-define kayak good. Mau good ending gimana ya, make sure karena dari awal begitu kalian present datanya udah apa ya, ada data-data yang nggak factual. Ya, karena kenapa? Karena baik lagi kita ngerti bahwa when a startup do their fundraising, they need to market themselves. Berarti kan mesti dibikin bagus dong. Oh, kita udah ketemu sama ini. This is in our pipelines, potentials-nya, siapa klien-kliennya. But there is a part during that relationship. Kita evaluasi kan, ngapain. We do what we call the due diligence. During the due diligence, kita akan tahu bahwa sebenarnya yang ditampilin di slide, oh it's fake. Kenapa? Karena waktu kita cross-check, oh enggak, kita nggak partnership kok sama si startup ini. We don't use their services. Nah itu biasa udah kena coret tuh, akan susah. Rather saying kayak emang ya kita udah coba approach tapi nggak ada yang dapat, misalkan, means kita tahu dan you have done your efforts untuk ngelakuin itu. Dan kita juga jadi ngerti
Dan kita kan nanya kan, kenapa kok mereka ditolak? Alasan ditolak, oh soalnya produknya gini-gini. Dan kita bisa kasih suggestions gitu. Jadi menurutku, whether it's a good ending or bad ending, it depends sih sebenarnya relationship ongoingnya kayak gimana. Semoga menjawab, Nabila. Terima Thank kasih, you. Kak. Sama-sama. Oke. Nah, mungkin ada sedikit ini juga dari saya ya. Kalau misalkan kan dari sisi visi kan pasti akan melihat profil dari sisi si startup founders-nya juga. Nah, kan tadi ada mention tentang good ending dan bad ending lah. Misalkan case-nya adalah ada sebuah startup founders yang memang setiap dia punya startup, ternyata exit either di akuisisi company besar atau mungkin di akuisisi company kecil, atau mereka punya ya lebih ke yang mungkin exit lah. Apakah sebenarnya ketika dari awal ketika pitching, ketika dengan visi itu udah punya plan untuk exit, is it a good thing? Atau mungkin sebenarnya, we aim something yang memang selalu punya target untuk jadi IPO, atau mungkin kita mau jadi next unicorn juga gitu? Yeah, I would say it's good to have a clear path untuk exitnya kemana. Karena anyway buat visi pun juga kan kita udah tahu bahwa kayak kita juga nggak mau nahan company-nya lama-lama kan. When we invest kita udah tahu kita punya periode investment-nya kayak gimana, berapa tahun, dan at some time we have to exit from the visi. Means kayak dari company-nya pun juga harus tahu kan exit itu kemana. Apakah either M&A, ya, merger and acquisitions, atau mereka IPO, ya kan? But hopefully closing the company is not an exit. Jadi kayak ya try to find out aja sebenarnya planningnya ujungnya kemana sih. Oke, justru itu malah bagus ya. Jadi dari sisi visi udah punya clear path juga ya untuk investment itu sampai kapan. Oke. Betul. Oke, saya sempat baca juga nih di berita kayak dari sisi Orbit ini menargetkan dalam 1 tahun ini untuk investment di 2 buah startup lah ibaratnya. Nah, apakah which is berarti persaingannya sangat besar sebenarnya untuk dapat investment dari Orbit, atau apa sih sebenarnya kriterianya supaya memang benar-benar ya appealing banget nih untuk Orbit Ventures gitu, untuk akhirnya mau kasih dana atau ya injection. Ya, memang kita dari awal, even during our first announcement, waktu kita launch tanggal 3 Juni kemarin, bahwa memang kita decide kita cuma invest di tahun ini itu hanya 1 sampai 2. Reason is 1, kita wait and see juga untuk lihat sebenarnya situasi seperti apa kan during this pandemic. We don't know this, no one can predict the future. Untuk benar-benar bisa lihat kayak gimana. Jadi so we decided at least to limit our investment. Tahun depan dan kita mulai rolling lebih progresif ya. Karena biasanya berarti setahun ya kita kurang lebih sekitar invest 4, 5, 6 companies misalnya. Kalau ditanya kriterianya apa yang kita lihat? 1, kita coba desain untuk benar-benar cari mana yang ngerti hulu ke hilir ya. Karena benar-benar this first to investment biasanya kan akan set up the nature of the criteria dari si company yang akan ke juara SB Orbit Invest. Jadi ya benar-benar dievaluasi. Apakah benar-benar yang murni idea akan diinvest? Seems kayaknya enggak. Kenapa? Karena lihat situasi kayak gini, kita pengen lihat kan berapa banyak kan company yang memang sustain during the pandemic situations. Jadi sebetulnya buat teman-teman yang sekarang lagi fundraising, if you can pass this year, sebetulnya itu bisa nunjukin bahwa berarti there's a defensibility of your business. Gitu. Ada mungkin beberapa visi yang juga tahan investment. Kenapa? Karena kayak jadi kayak agak hukum alam kan. Kita nunggu siapa yang bertahan gitu. Ada company yang bisa runway-nya tahan yang tadinya mungkin sebelum pandemik setahun, terus ternyata setelah kena pandemik, runway-nya habis tinggal 3 bulan misalnya gitu. So try to evaluate the defensibility. Karena dari situ kita akan benar-benar ngecek apakah bisnis modelnya proven atau enggak. Buat teman-teman ya di Startup Heroes yang emang bisa ya ibaratnya bertahan sampai akhir tahun, I would say you have a stronger opportunity untuk bisa diinvest di tahun depan. Because you pass it gitu. Oke. But of course dengan adanya traction yang tetap bisa di keep atau mungkin kalau misal lower tapi tetap ada ya. Ya,
kita ngerti kok, maksudnya kayak ya kita juga mesti realistik lah as a VC kan. Nggak bisa kayak during this pandemic kenapa projection-nya turun gitu, harusnya kan stabil. Ya kita juga manusia lah. Kayak nggak semua VC itu yang kayak sejahat yang kalian bikin, kayak VC cuma mau invest, ambil porsi segede mungkin terus ditinggal gitu. kita manusia kok gitu. Realistik gitu. Memang ada juga yang ketika lagi present kayak projection yang dibikin kayak sebelum pandemic sama sesudah pandemic nggak ada perubahan. So seems there is no such impact ke bisnisnya karena pandemi gitu. Buat kita agak debatable sih. Gitu, karena kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya kayak 100% nggak kena gitu. Means projection bakal berubah, valuation pun juga akan berubah, dan make sure ya company kalian nggak di-stress at this situations. Oke, ada satu lagi, ada pertanyaan lagi dari Pak Setiawan lagi nih, tapi lebih ke masalah gimana related dengan IPO dan profitability-nya lah dari sisi sebuah startup. Nah, mungkin bisa ditanyakan juga, kenapa nih sebenarnya sebuah company nih, kok dari Pak Setiawan sendiri tidak mau aim IPO, lebih pilih ya udah profitable aja gitu. Ya, nggak apa-apa sih. Cuma maksudnya kadang-kadang kan kita mesti pikirin buat si investor ya kan, how we can be, kita bisa exit nggak? Gitu. Karena kan back lagi kita punya mandate, there is an investment period and there is an exit period. Gitu. Kalau misalnya ujungnya nggak ada exit plan, buat VC ya susah kan? Karena kita memang harus exit. Gitu. Kalau misalnya emang ya udah kita mau ngejarin profitability, kita nggak perlu VC, nggak perlu investor, ya nggak apa-apa, jalanin aja. It's your business decisions gitu. Ya kan, as an entrepreneur you can make your own decisions, nggak harus kayak karena yang baik lagi ya, kita orang Indo kan agak-agak latah ngelihat yang kayak suka ikut-ikutan kan. Bisnis kopi lagi naik, semua bikin bisnis kopi. Bisnis F&B lagi naik, ikutan bisnis F&B. Kayak at least as an entrepreneur you can make your own decisions. And then kalau emang nggak perlu fundraising, nggak usah dipaksain. Dan kalau emang road to profitability udah jelas and make your company profitable, bisa dijalanin, bagus. Gitu. Jadi kayak kita nggak, as a VC kita nggak memaksakan untuk kayak kita mesti masuk ke company kamu. Kalau misalnya emang ternyata ujung atau visinya emang nggak sama, you don't want to exit, you just want to be profitable, jalan ya udah. Mungkin pertanyaannya gini, kapan sih teman-teman harus consider perlu untuk fundraising ke VC ataupun atau enggak? Maybe that's the question. Yang kalau saya boleh share, satu, ketika teman-teman consider untuk you want to accelerate the growth, itu biasanya then you speak to venture capital. Kenapa? Karena in our experience, in our fields, kita memang kerjanya ngapain? Hyper growth the company. Begitu investment masuk, yang tadinya mungkin kalian sebulan generate 1,000 user. Dan within 2 months, begitu VC masuk, generate bisa jadi 2,000, 3,000 per bulan. Kenapa? Ada network yang kita bring up. Kita kenalin sama partner ini, partner itu. Jadi emang ya teman-teman juga lihat, sebetulnya goal-nya apa sih? Oke, kayaknya gue perlu fundraising untuk apa? Kayaknya gue mesti ngepercepat nih market adoption. Kalau nggak keduluan sama kompetitor. Then you fundraising ke VC ataupun ya investor yang memang network-nya gede. Kenapa? Supaya begitu dibilang bahwa Pak, investment masuk, then you can expect the investor untuk bantu kenalin ke ini, ke itu, dan deployment-nya jadi lebih cepat. Gitu. But investment kayak a lot of ways to do it gitu. VC is one thing. Ada yang mau go ke angel ataupun ya terus investor yang kayak non VC, ya silakan. So you can evaluate by your own and you make your own decision sih. Bisa dicari kayak gitu sih. Oke. Apakah cukup menjawab Pak Setiawan? Ini mungkin pertanyaan satu Mas Ricci. Jadi ketika kita diinvest sama VC, kita harus mempertimbangkan dulu apakah kita bisa mencari investasi yang lebih cepat. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu apakah kita bisa mencari investasi yang lebih cepat. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu apakah kita bisa mencari investasi yang lebih cepat. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu apakah kita bisa mencari investasi yang lebih cepat. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu apakah kita bisa mencari investasi yang lebih cepat. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu apakah kita bisa mencari investasi yang lebih cepat. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu apakah kita bisa mencari investasi yang lebih cepat. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu apakah kita bisa mencari investasi yang lebih cepat. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu apakah kita bisa mencari investasi yang lebih cepat. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu apakah kita bisa mencari investasi yang lebih cepat. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu apakah kita bisa mencari investasi yang lebih cepat. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu apakah kita bisa mencari investasi yang lebih cepat. Jadi kita harus mem
target exit-nya itu tetap di M&A atau IPO ya? Iya, biasanya gitu sih. Can be both. Soalnya kalau misalkan profitable terus kita kapan exit? Oke, thank you Mas Uci, Mas Ardi. Ya, sama-sama. Oke. Wici pernah nggak kalau di kondisi kayak misalkan dalam berjalannya waktu ini terus tiba-tiba mungkin ada 2 company yang approach atau mungkin beberapa company tapi mungkin secara bisnis mereka sebenarnya bisa dibilang competitors nih. Dan apa sih yang sebenarnya jadi pembeda untuk Wici sendiri selain kayak misalkan mungkin dari jenis bisnisnya atau bisnis modelnya, apa sih yang sebenarnya paling appealing ketika misalkan di tengah-tengah kompetisi yang memang udah saturated market, terus gimana nih supaya ini startup yang akhirnya jadi sesuatu yang appealing untuk Wici untuk akhirnya invest gitu. I think back to the 3 points ya, yang di early, yang biasa kita review kan. Karena begitu ngomongin financial ataupun fundraising, bisa jadi mirip-mirip. Ya. Tapi yang akan ngebedain adalah satu memang dari si foundernya, right? On early stage, founder matters. Jadi benar-benar kayak yang teman-teman semua di sini yang lagi di early stage, lagi fundraising, kayak penting banget untuk benar-benar kayak stands out sih, in compare ke yang lain gitu. Jadi ngelihat dari foundernya, background-nya relevan atau enggak gitu. Kadang-kadang kita nggak selalu, yang tadi saya sempat sampaikan ya, kita nggak selalu terbuai kok sama yang kayak overseas graduate, or even kayak foundernya bule, misalnya gitu. Means they know benar-benar kayak, nggak selalu gitu sih. Kadang-kadang justru kalau foundernya bule, belum tentu bisa masuk ke grassroots. Padahal sebenarnya bisnis modelnya grassroots banget nih. Then it's challenging gitu. Karena do the dirty works gitu untuk nyampe ke bawah. Kalau misalnya dari awal foundernya sendiri nggak mau turun tangan, susah dong. Ya kan? How you can validate the business. Jadi makanya dari situ, ngelihat dari foundernya, terus kemudian dari timnya, apakah timnya dikelilingin sama orang-orang yang tepat atau enggak. Dan comparing ke business model. Karena biasa, baik lagi, business modelnya mirip-mirip kan. Berarti karena kenapa kita bisa bilang dia kompetitor? Karena business modelnya mirip-mirip. Atau bahkan kita masuk ke target market yang bisa dibilang sama. Ya udah, pertanyaan kita, what makes you unique between one another? Kan pasti ada dong secret sauce-nya. Kalau misalkan, ternyata, yang satu kita di backup sama company X yang udah siap nih ketika di-invest, kita bakal accelerate cepet banget. Kenapa? Karena network-nya udah ready. Yang satu lebih di pricing structure, misalnya, kita kompetitif banget di-compare sama kompetitor kita. Biasanya kalau udah ngadu pricing structure, di mata kita bisa jadi kalah. Kenapa? Karena itu ujung-ujungnya cuma masalah investornya aja. Kalau investornya banyak duit, ya udah pricing doesn't really matter gitu. Jadi akhirnya cuma ngadu bakar-bakaran doang, nggak menarik. Itu sih. Mungkin itu yang bisa di-compare between the competitors. Menarik banget sih. Dan mungkin ya kalau saya bahas ya, jangan sakit hati kalau misalnya nanti ternyata ada when you pitch to one VC, ternyata nih dia invest di kompetitormu. Ya, bisa jadi sih. Bisa jadi loh, gitu. And nggak nutup kemungkinan. Jadi makanya itu yang mungkin bikin VC agak relevan untuk tanda tangan NDA misalnya. Karena kita juga nggak mau terikat kan, and you're on the early stage level. Gitu. Jadi mesti jadi, ya baik lagi yang di awal tadi lu bilang bro, jangan baperan. Gitu, kayak rejection happens kok, gitu. Nggak apa-apa, moving forward aja. Ya, oke. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin untuk Wici, supaya dari kalian nih yang saat ini dari para nakama yang udah join untuk programnya Startup Heroes, terus mau fundraising juga, atau mungkin yang masih bingung tentang gimana sih fundraising, atau apa aja strateginya, apa yang dibutuhkan, boleh langsung tanya di sini. Mumpung langsung ada Wici dari Kejora dan dari Orbit Ventures-nya gitu. Yuk nanya. kalau nggak saya pengen main sama anak-anak saya. Sama nih, di bawah juga sudah ditunggu. Ayo, gimana? Ada pertanyaan lain?
Nah, mungkin kalau dari Richie sendiri, sebenarnya lebih banyak kan untuk difokus untuk kayak ya tadi kan sebenarnya antara seed dan series A ya sebenarnya bisa dibilang ya. Nah itu apa aja sih apa yang kayak pesan-pesannya atau ibaratnya ya quote lah untuk session ini supaya lebih mungkin ya terbuka lah pikirannya atau mungkin lebih jadi kayak oh iya ini banyak PR nih yang saya belum lakuin ternyata sebenarnya. Ya, oke. I'll go back to the topic buat yang pitch deck kan. Karena itu adalah materi yang akan nyampe ke tangannya VC. So make sure you being very clear dengan apa yang lagi dibikin ya. All the details kan tadi mungkin teman-teman sempat screenshot 6 piece tadi gitu ya. Kalau enggak, ini saya kasih deh. Nih, silakan di screenshot sekarang. Nanti buat tadi yang sedang mau nanti yang lagi mau ngerapin pitch-nya, ya kan? Nah, ini di screenshot aja, terus nanti teman-teman coba ngerapin. Oke? Sudah ya. Nah, terus kemudian tadi soal pitch deck-nya. Dan yang kedua, ke siapa kalian nge-pitch? Ya, jadi make sure teman-teman tahu siapa investornya, what's the background dari investornya, orang-orangnya siapa aja, dan biasanya mereka tipikalnya invest di company yang kayak gimana. Kalau misalnya kayak nanya ke kita, ke Juara SBRB, tipikalnya kayak gimana? Kan kita nggak tahu, karena kan ini juga fund baru launching nih, gitu. Ya, teman-teman berarti coba ngecek di Kejuara Capital ataupun di SBA Holdings-nya. Tipikal investment kita ke company yang kayak gimana sih? Nah, itu teman-teman silakan pelajari. Oke? So, we get the what, we get the who, and then when-nya kan udah tadi kan kapan harus fundraising. Dan yang terakhir ya mungkin teman-teman harus jelas sih kayak why you want to fundraise. Karena nggak berarti kayak harus selalu fundraising kayak karena lihat kompetitor misalnya, tapi emang teman-teman sadar bahwa you believe in your product. Yakin banget bahwa ini produk mesti banget nyampe ke pasar. Oke? Dan kita udah proof ini walaupun masih kecil nih cuman nanya ke 50 orang, 100 orang misalnya karena baru mulai. Dan dari situ use case-nya udah jelas, traction-nya jelas, then you can start fundraising. Kenapa? Karena kita perlu ngepercepat ini. So be it, then you start the fundraising. Okay? Rejections matters, iya, pasti kejadian kok. It's happening, and it happening every day. Ada venture capital yang bisa ya nggak reply email. Ada ya venture capital yang begitu semangat banget gitu ya, sampai akhirnya dia bilang kayak, oke, gue kasih lu term sheet, you need to sign it within 48 hours. Kalau enggak, deals off. Dan itu bikin si founder sampai stres, aduh gimana nih, ada visi yang lain, padahal gue masih fundraising. Jadi kayak, it's okay. Just make a decisions. At least you're moving forward, making decisions. Yang penting apa? All the fundamentals yang teman-teman udah lengkapin di deck, ya make sure it's very clear and it's truthful. And it will spot up your fundraising pace. Itu Tom yang aku bisa share. Siap. Oke, mungkin karena udah nggak ada yang tanya juga, thank you banget ya Pak Richie ya dari sisi sharingnya para founders di sini. Ya pasti make sure dulu kalian ini harus selalu terima akan rejection. Jadi kalau misal satu kali nggak berhasil, ya masih ada next-nya, dan seterusnya. Dan nggak cuma ada satu visi, maksudnya bisa ada satu yang ini visi nggak cocok, bisa aja masih dengan visi yang lain. Nah, yang pastinya juga do your homework untuk dari sisi who-nya siapa nih yang akan nge-funding, why-nya juga kenapa kalian harus di-funding. Terus ya, balik lagi being detail dan realistik sih untuk kebutuhannya dan juga strategi atau plan ke depannya tentang company kalian gitu. Nah, oke, thank you banyak Pak Richie Richie udah sharing. Maaf sering latah masihan. Oke. Sama-sama. Oke, thank you semuanya. See you mungkin di next sharingnya. Thank you. Take care semuanya. Sampai jumpa lagi ya. All the best to you. Sampai jumpa. Thank you, Mas Richie, Mas Ardi, Nakama. Bye-bye. Bye.
Nggak absen dulu nih Mbak Temi. Biasanya absen. Udah aku absen, Mas. Oh, udah di absen. Oke deh. Thank you, Mbak. Ya, jangan khawatir. Oh, siap.